Perkenalkan, nama saya Jenny Vanessa Wallace. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang saya buat dengan judul Penerapan Metode Waterfall untuk Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Kelurahan Berbasis Web. Saya akan membahas yang pertama mengenai latar belakang. Kelurahan merupakan suatu instansi pemerintahan yang sangat penting. Kantor kelurahan sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dalam urusan administrasi masyarakat. Administrasi merupakan pengolahan data atau arsip terutama di kelurahan yang mana merupakan salah satu pelayanan masyarakat. Rekapitulasi arsip, perubahan penduduk sangat penting. Pelaksanaan pelayanan masyarakat sebelumnya masih dilakukan secara manual. Karena begitu penting, maka dari itu, dengan perancangan sistem informasi pengolahan data berbasis web dengan metode waterfall, ini akan mempermudah pengguna di kelurahan dalam pendataan. Tujuan dari perancangan ini adalah untuk menyediakan sistem informasi pengolahan data kelurahan berbasis web dengan metode waterfall. Metode waterfall atau metode air terjun merupakan salah satu siklus hidup klasik atau classic life cycle dalam pengembangan perangkat lunak. Metode ini memiliki beberapa tahapan yang akan sangat membantu dalam perancangan sistem. Pengolahan data yang dihasilkan dari sistem akan digunakan untuk pendataan penduduk di kelurahan, dokumen arsip yang berkaitan dengan tujuan peningkatan mutu administrasi kelurahan dan meningkatkan pelayanan publik. Hal ini berbeda dengan sistem manual yang berisiko kehilangan data dan hal lainnya. Dengan sistem ini, petugas di kelurahan akan lebih mudah dan nyaman dalam bekerja, karena dapat dengan mudah mengakses serta menginput data masyarakat tanpa harus menemukan informasi dalam tumpukan kertas. Diharapkan sistem informasi ini akan lebih membantu ke depannya. Yang kedua, identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang teridentifikasi adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem informasi dengan metode waterfall yang dapat membantu petugas kelurahan dalam melakukan proses pengolahan data. Yang ketiga, rumusan masalah. Berdasarkan masalah tersebut, maka kami merumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara kerja dari sistem informasi pengolahan data kelurahan dengan metode waterfall? Dan yang kedua, apakah sistem ini tepat guna dalam hal memberikan layanan pengolahan data untuk membantu petugas? Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sistem informasi pengolahan data penduduk berbasis web dengan metode waterfall yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pengolahan data penduduk di kelurahan. Tujuan penulisan ini adalah sebagai pertanggungjawaban mengenai ujian mata kuliah metode penelitian. Yang kelima, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi kelurahan, dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pendataan penduduk. Bagi penulis, menambah pengalaman, menambah ilmu terlebih ilmu yang tidak didapatkan di perkuliahan, melatih diri untuk menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab sebelum memasuki dunia kerja, menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah. Bagi pembaca, menjadi bahan referensi jika akan melakukan penelitian dengan topik yang sama. Belajar bagaimana tahap-tahap dari metode waterfall. Berikut metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menstrukturkan, merencanakan, dan mengendalikan proses pengembangan suatu sistem informasi. Banyak ragam kerangka kerja yang telah dikembangkan selama ini, yang masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan sendiri-sendiri. Metode yang saya gunakan, yang tadi saya sudah jelaskan, adalah metode waterfall. Di sini tahapan waterfall, yang pertama, analisa kebutuhan. Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara, atau studi literatur. Yang kedua, desain sistem.
tahapan di mana dilakukan penuangan pikiran dan perancangan sistem terhadap solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan perangkat pemodelan sistem seperti dengan diagram alir data, diagram hubungan entitas, serta struktur dan bahasan data. Yang ketiga, penulisan kode program. Penulisan kode program atau coding merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Yang keempat, pengujian program, tahapan akhir di mana sistem yang baru diuji kemampuan dan keefektifannya sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan sistem yang kemudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap aplikasi menjadi lebih baik dan sempurna. Yang kelima, penerapan program dan pemeliharaan. Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan baru atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional. Berikut tools pemodelan. Tools pemodelan yang digunakan dalam pembuatan sistem adalah yang pertama UML atau Unified Modeling Language. UML adalah sekumpulan alat yang digunakan untuk melakukan abstraksi terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek. Berikut definisi diagram-diagram yang digunakan dalam UML. Yang pertama use case diagram, yang kedua sequence diagram, yang ketiga activity diagram. Software yang digunakan dalam pembuatan sistem yang pertama SAM, yang kedua Sublime Text, yang ketiga Visagi Modeler, yang keempat Rational Rose, dan yang kelima Umlet. Berikut metode pengembangan data dan pengumpulan data. Pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan salah satu tahap yang sangat penting. Teknik pengumpulan data yang tepat dan benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, pada tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan secara cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian yang akan digunakan. Saya melakukan teknik wawancara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk membuat sistem. Saya melakukan wawancara kepada beberapa petugas dan juga pembimbing lapangan yang ada di kantor kelurahan. Melalui wawancara, ini saya dapat menggali data, informasi, dan kerangka dari subjek penelitian. Berikut penjelasan saya mengenai proposal skripsi yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.